teman-teman media dan para penonton lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan backdrop yang ada di belakang, acara kita sore ini adalah talk show dengan topik prospek industri kripto pasca pengesahan undang-undang P2SK. P2SK adalah pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang baru saja ditandatangani bulan Januari yang lalu. Jadi masih fresh from development, dan sekarang OJK sedang dalam proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner yang khusus membawahi inovasi keuangan digital termasuk kripto. Jadi saya kira ini topik yang relevan ya, Amanda ya. Nah, pada sore ini kita sudah kehadiran Bapak kita Ahmad Senjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Properti, dan juga Mas Teguh Kurniawan Armanda atau populer yang panggilan Manda, selaku Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Karena beliau inilah yang paling paham tentang industri kripto di Indonesia. Mungkin sebelum kita masuk ini Pak Tita, Pak Mas Manda, sebelum kita masuk ke topik mengenai Undang-Undang P2SK, mungkin saya ingin tanya ke Pak Tita. Karena sebagaimana kita tahu, kripto itu kan dikembangkan oleh penemunya justru ingin menghilangkan fungsi regulatori. Mereka yang mau diatur sebetulnya. Tapi Bapak T kok berani-beraninya ngatur itu Pak. Jadi mungkin bisa cerita nih Pak, cerita awal kenapa Bapak T memutuskan untuk mengatur kripto. Karena sebagaimana kita tahu di dunia tidak ada regulator yang mengatur industri kripto. Barangkali Bapak T adalah yang satu-satunya yang pertama ya Pak kita ya, yang mengatur industri kripto. Mungkin itu yang saya pengen dengar dari cerita dari Pak Tirta dulu, sejarahnya gimana sih Pak, kok Bapak Tirta tiba-tiba mengatur kripto sementara dunia lain tidak ada yang mengatur Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu saya dari direksi dari Sekretari BPW, komisaris dari jajarannya, para media yang hadir. Mungkin kalau misalkan kalau ada tayangan yang bisa di ini supaya nanti ambil nyambung. Jadi saya kira ini memang suatu langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh negara Indonesia sendiri. Jadi kalau kita ketahui memang kemunculan aset kripto sendiri, Bitcoin itu awal mulanya mungkin kalau orang melihat dulu itu adalah karena memang ada ketidakpercayaan waktu krisis ekonomi global 2008, di mana mata uang itu melemah, jadi tidak ada kepercayaan. Beberapa komunitas ingin menciptakan nilai tukar baru yang bisa dipercaya. Nah, jadi awalnya kalau dibilang di luar itu cryptocurrency, iya itu memang awalnya itu cryptocurrency. Nah, di Indonesia pun juga hampir mengarah ke sana, tapi kita juga harus menjaga moneter kita gitu kan. Mata uang kita harus dijaga juga, jangan sampai nanti terdistorsi oleh aset kripto yang nantinya currency. Nah pada saat itu memang 2014 Bitcoin itu sudah mulai ramai di Indonesia, 2017 sudah banyak yang mulai bahkan mengarah kepada transaksi. Anda mungkin sudah tahu juga waktu itu. Nah sehingga waktu itu otoritas pemerintah saat itu mulai sedikit khawatir karena kita kan sudah tahu bahwa kita punya dari sisi mata uang yang sebenarnya sejak krisis ekonomi waktu 98 kemudian rupiah tetap melemah, tapi fondasinya sudah mulai menguat dan stabil gitu kan. Ya angka waktu itu kan 14.000, kalau sekarang 15.000, tapi sudah kuat gitu. Dari volatilnya itu sudah tidak lagi banyak volatil. Nah tapi itu harus dijaga ketika kemudian ada aset kripto yang kemudian itu mengarah pada currency, di mana Undang-Undang 7 2011 tentang mata uang bahwa alat tukar yang sah itu masih fiat rupiah. Kemudian makanya waktu itu
Menko Perekonomian waktu itu membahas agar aset kripto ini juga diposisikan, bukan menjadi currency. Nah, kemudian posisikan sebagai komoditi. Karena perdagangan komoditi itu lumrahnya dari Kementerian Perdagangan dan tujuan utamanya juga untuk melindungi konsumen yang nanti berinvestasi atau bertransaksi aset kripto, maka kemudian masuk ke dalam perdagangan berjangka komoditi. Dalam hal ini di Bapepti, dan mulai tadi 2018 aturan mendagnya, 2019 diatur, bahkan sampai kemarin 2022 kita atur lagi, kemudian ada perbanya yang baru seperti itu. Nah, ini tentu saja kalau kita lihat di G20 kemarin itu bahkan orang bisa melihat bahwa ternyata Indonesia ini salah satu negara yang sudah mengatur aset kripto, yang memiliki crypto framework yang sudah sangat lengkap, termasuk di dalamnya sudah mengatur pajak karena kemarin sudah ada PMK 68, kemudian juga sudah ada mengatur terkait dengan anti money laundering-nya, counterterrorism di dalam peraturan BPP-nya, karena sudah mengatur KYC-nya, KYT, travel rule, seperti itu. Bahkan sekarang kemarin mereka sudah ada CBDC. Jadi sebenarnya kalau dari sisi penilaian G20 secara regulatory tracker itu Indonesia itu sudah sangat lengkap. Jadi kalau kita lihat di tabel seperti itu. Bahkan negara Amerika yang saat ini gembar-gembor SEC, CBDC-nya mengejar-ngejar para pelaku ini kripto, termasuk kemarin gara-gara kasus FTX, sekarang ngejar-ngejar Binance, Kraken dan sebagainya. Ini bahkan sebenarnya dari si regulasi belum ada aturan di Amerika, tapi isinya sebenarnya dengan SEC masih mencari. Tapi kemudian sebenarnya tujuannya sekarang mencari dengan Binance itu pun sedang mencari bentuk untuk peraturannya. Bahkan kami pun sempat kemarin US Embassy datang ke kami, US Embassy, untuk mencari tahu sejauh mana peraturan yang sudah ditetapkan oleh Indonesia, itu yang ditetapkan Bapepti. Jadi kalau misalkan bahwa di Indonesia ini apakah sudah ada peraturan tentang kripto, apakah sudah ada institusi khusus mengatur kripto? Jelas sudah. Dalam hal ini pemerintah mengamanatkan dari Menko Perekonomian itu adalah melalui Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Bapepti. Demikian Pak. Menarik. Jadi mungkin boleh dibilang Bapepti itu menjadi acuan semua negara. Karena saya waktu itu sempat mampir ke tempat Pak Tita cerita bahwa beliau baru menerima untuk konsultasi mengenai regulasi kripto. Jadi saya rasa baru di industri ini. Dulu saya sebelumnya di pasar modal. Pasar modal itu saya belajar ke SEC. Jadi sekarang malah SEC belajar ke Pak Tita. Jadi mungkin kita bisa berikan tepuk tangan buat Bapepti yang saya jadi acuan regulasi industri kripto. Karena seperti tadi saya sampaikan, penemu kripto itu pada awalnya memang mereka ingin menghilangkan fungsi regulatori, tidak mengatur. Pengalaman dari kasus yang Pak kita sampaikan. Tapi dengan perkembangan yang ada sekarang, Bapepti sudah mengatur bagaimana KYC-nya, KYT-nya, travel rule-nya, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh yurisdiksi lain bahwa kripto bisa dijadikan sebagai ajang pencucian uang dan transaksi terorisme itu bisa dicegah dengan peraturan yang dibuat oleh Bapepti. Nah sekarang saya ke Mas Manda. Mas Manda kan termasuk pionir di industri kripto di Indonesia. Karena sebelumnya beliau di toko kripto ya. Dulu gimana sih ceritanya kok toko kripto berani mengembangkan jaringan membuka usaha di Indonesia sebagai pedagang aset kripto? Karena kan waktu awal kelahiran kripto itu banyak yang atilah yang hilang, ntar juga kripto, ntar lagi juga hilang sendiri. Tapi toko kripto berani. Kira-kira bisa cerita pengalamannya, Mas Manda? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya, Bu Ses, Pak Tirta, Pak Robert dan jajaran di BitBiwi, Bapak Ibu, teman-teman wartawan. Perkenalkan saya Manda dari Aspakrindo. Dulu saya udah purna Pak. Jadi saya udah purna dari pedagang aset kripto.
Mungkin beranjak dari apa yang disampaikan oleh Pak Tirta. Kami di industri yakin bahwa perjalanan yang panjang itu adalah perjalanan yang membutuhkan adanya aturan, Pak. Kalau kemudian kita ingin jalan cepat, itu aturan tutup mata aja. Yang penting kita cepat. Tetapi apakah itu yang kita inginkan? Enggak juga. Nah, kalau kita balik lagi ke 2008 tadi yang juga udah disampaikan oleh Pak Hamdi, 2011 itu marak di US, Pak. Kripto itu digunakan sebagai illegal activity, Pak. Jadi sebagai instrumen. Ada sebuah jalan di Amerika namanya Silk Road 8. Jadi Jalan Sutra namanya. Jalan Sutra 8, Pak. Silk Road 8. Yang mana kemudian di jalan itu semua transaksi itu pakai kripto, pakai Bitcoin spesifiknya. Yang mana kalau kita ngomongin ada drugs, human trafficking, dan activity yang lainnya lah, itu jual senjata dan yang lain-lain. Nah, kita juga bisa katakan bahwa sesuatu hal yang akan naik cepat itu didasarkan dua hal. Satu, itu very controversial, atau yang kedua memang benar-benar bermanfaat. Nggak ada segala sesuatu itu akan cepat naik kalau kemudian dia normatif saja. Percaya deh, apapun itu. Dulu kalau kita reflect kayak Gojek, gitu. Kenapa Gojek tiba-tiba cepat naik? Ada konflik yang muncul. Itulah yang kemudian membuat naik. Sebuah industri pasti begitu, Pak. Jadi kita berbicara, karena saya dulu anak startup. Kalau anak startup itu, kalau tadi kan Pak Hamdi nanya, oh berani. Anak startup itu prinsipnya satu, Pak. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya, kalau minta izin itu nggak dapat Pak izin. Jadi lebih baik kita jalan, begitu ditanya kenapa, kita minta maaf, Pak. Nah, itu prinsip anak startup, dan itu yang saya lakukan dulu sejak saya 2010. Saya ngembangin beberapa startup, itu yang kami lakukan. Nah, tapi balik lagi tadi, ketika kita bicara aturan 2018 yang tadi disampaikan Pak Kepala, payung hukumnya, terus kemudian 2019 adanya Perba 5 2019, tentu ini belum sempurna ya. Kita tahu semua belum sempurna. Tetapi disitulah proses untuk kita terus improve. Ada yang namanya coin listing gitu ya. Terus kemudian Perba diperbaharui dan yang lain-lain. Jadi saya anggap bahwa perbaikan di dalam industri ini itu memang tidak bisa terbantahkan, Pak. Nggak bisa yang mana kita buat aturan sekali terus kemudian seterusnya itu nggak akan bisa, karena ini very dinamis, Pak. Namanya harga Bitcoin aja malam ini turun besok bisa naik gitu ya. Nah ini kan tentu dinamikanya dinamis sekali lah gitu. Nah jadi kalau kami melihat bahwa apapun yang kita berbicara tentang kripto sebagai instrumen investasi, ataupun kemudian ada sebagian, saya bisa bilang sebagian, menganggap ini menjadi alat untuk spekulasi, karena ini agak tipis-tipis nih Pak. Sebagian menganggap ini adalah instrumen investasi, sebagian yang lain menganggap ini menjadi alat untuk spekulasi. Tinggal kita mau bagian yang mana. Nah inilah yang membuat menjadi menarik lagi. Tapi peran Bapepti saya yakin dan percaya bagaimana ini mengatur bisa stabil. Termasuk saya ngelihat Pak Tirta di slide-nya di 2022 bahwa kita sudah aktif Pak di MER ya, FATF. Jadi itu adalah Financial Action Task Force. Bagaimana Indonesia bisa masuk menjadi full member untuk bisa menurunkan skor terhadap AML CFT. Kalau di Indonesia APU PPT ya. Jadi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kebetulan saya spokesperson ya Pak. Jadi saya juga terima kasih Bapepti yang memilih kami Pak. Jadi kami mewakili industri, Bapepti yang memilih, kami di-assess, dan alhamdulillah PPATK happy lah katanya gitu. Jadi saya pikir itu luar biasa progresif dari industri, dari regulator, dan juga kemudian dari ekosistem yang ada Pak. Kalau enggak saya pikir regulator aktif, industri nggak mau, ini juga nggak akan sinergi Pak. Tetapi semuanya ini berjalan beriringan. Mungkin itu kalau dari saya Pak di awal. Terima kasih. Ini tipikal jawaban orang startup memang. Jadi harus berani. Jadi kalau normatif aja kita nggak maju-maju ya, Mas Manda ya. Jadi nggak salah sih kalau Mas Manda menjadi ketua Aspermindo sekarang, Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Mungkin kita masuk ke topik sesuai dengan judul
talkshow kita sore ini Pak Tirta. Undang-undang P2SK sudah ditandatangani bulan Januari yang lalu dan ada masa 6 bulan untuk menyiapkan PP dan 2 tahun untuk transisi pengalihan dari Bapepti ke OJK. Cuman yang menarik pertanyaan saya adalah nantinya akan seperti apa sih Pak pembinaan dan pengawasan terhadap industri kripto ini? Apakah sepenuhnya beralih dari Bapepti ke OJK atau hanya ya kalau nggak salah Pak Mahendra Ketua OJK pernah ngomong bahwa yang akan diawasi OJK itu hanya koin yang ada underlying-nya. Apakah memang demikian atau nantinya seluruhnya akan di bawah OJK? Termasuk perizinan pelaku, pengawasan terhadap pelaku, dan segala macam. Gimana Pak setelah nanti masa 2 tahun ini lewat? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita mencoba mencermati Undang-Undang 4/2023 tentang P2SK ini, percepatan dan pengembangan sektor keuangan, jadi sudah jelas amanatnya bahwa setelah terbit kemarin di Januari, kemudian 15 Januari, dan kemudian itu nanti 6 bulan, berarti nanti sampai bulan Juli itu sudah harus terbit peraturan pemerintah. Nah, di dalam penyusunan peraturan pemerintah ini kami kemarin sudah lumayan beberapa kali ketemu dengan inisiasi juga dari PKF, kemudian juga ada kemarin dari OJK juga mengundang. Dan dalam pembahasan ini tentu saja sama-sama kita mencoba memahami terkait dengan beberapa yang nanti amanatkan oleh undang-undang tersebut yang nanti akan dialihkan kepada OJK, terutama aset kripto dalam hal ini sektor pasar. Nah, kalau kita lihat cermati dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa memang aset kripto ini akan beralih kepada OJK. Nah, dalam hal ini berarti dalam ini secara ketentuan itu peraturan regulasi akan beralih kepada OJK. Dalam hal regulasinya ini nanti apakah ini langsung mengambil dari ketentuan-ketentuan yang ada di Bapepti atau nanti tidak ditambahkan, pasti. Karena kami pun sudah menyampaikan peraturan-peraturan apa saja yang sudah diatur di Bapepti dan tentu saja mana yang belum. Contohnya misalkan kan, kayak di peraturan Bapepti ini kan kita belum mengatur seperti untuk ketika koin itu masuk, coin offering ataupun token offering. Dan itu memang kita bukan kapasitas kita. Dalam ini OJK lebih berpengalaman karena sudah sering melakukan IPO dalam ketentuan, nanti bisa mengakomodir hal tersebut. Termasuk untuk terkait dengan koin. Jadi jangan khawatir kalau terkait dengan pelaksanaan pelayanan perizinan, kemudian dari sisi pengawasan dan sebagainya, itu nanti bisa dilaksanakan tanpa terputus. Akan continue tidak akan terputus berkesinambungan. Karena kita nggak mungkin sampai ada kekosongan, Pak. Jadi jangan sampai transisi ini terjadi terputus. Karena perdagangan sektor ini kan 365 hari 24 jam. Jadi jangan sampai ada terputus. Jadi dalam hal regulasi itu akan smooth. Regulasi otomatis nanti di OJK terkait dengan pelayanan itu dalam hal nanti masih di bawah PP ataupun tidak, itu nanti pasti akan dituangkan dalam PP dan pasti ada bahasa waktunya seperti itu. Kita akan bahas bersama dalam PP itu karena kemarin juga sudah diamankan bahwa sampai menuju nanti 2 tahun itu akan dibentuk juga namanya semacam satgas. Jadi satgas ini adalah bentukan antara Bapepti, OJK ataupun BI dan lingkup terkait yang memang akan terjadi peralihan dalam